Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, pada pertemuan yang kedua kalinya ini lewat pembelajaran daring ya, alhamdulillah saya dan bersama dewan guru yang ada di madrasah hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap tentunya kalian semua juga demikian, dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing. Anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran fikihnya ya. Kelas 12, baik itu jurusan IPA, AP dan IPS. Pembahasan kali ini faslun wa sholatul jamaah. Minggu yang lalu pembelajarannya sampai faslun wa khamsatu awqatin. Sekarang pasal selanjutnya yaitu wa sholatul jamaah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun utawi iki ku fasal ing dalem nerangake salat berjamaah. Wa sholatul jamaati lan utawi salat fardu berjamaah iku sunnatun muakkadatun, hukume sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan muakkadah? Muakkadah ini berarti Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat itu sendirian. Jadi seakan-akan ya, wajib. Dan itu dihukumi muakkadah, sangat dianjurkan sekali. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan, maka bagi kita sunnah. Sunnahnya apa? Sunnah muakkadah. Sekiranya tidak ada uzur, maka kita upayakan sholat fardu itu kita kerjakan secara berjamaah. Wa alal makmumi lan iku wajib ing atase makmum. Apa sing wajib? Ayyan wiyah, yen to niat sapa makmum niat al-iktimama ing dadi makmum. Dalam hal syarat sahnya salat berjamaah, makmum wajib niat menjadi makmum. Jadi dalam redaksi niatnya, niat sholat kita, misalkan sholat zuhur, di samping qasul fi'li ada ta'yin fardiyah, ditambahkan niatul iktimam, niat jadi makmum. Jadi harus ada kata-kata makmuman lillahi ta'ala. Bagaimana dengan imam? Apakah imam diharuskan niat jadi imam? Dunal imami. Dunal imami ora wajib niat jadi imam sopo imam. Kalau imam tidak diwajibkan niat jadi imam, tapi makmum wajib niat jadi makmum. Selanjutnya waya juzu lan wenang diperbolehkan apa ayat tamayento makmum sapa al hurru wong kang merdeka, seorang tuan juragane makmum kepada siapa? Bil abdi, kelawan kawulane, kelawan budake. Seorang tuan atau juragan boleh menjadi makmum dari imamnya. Sindat imam, sindat imam niku budaknya. Jadi masalah siapa yang berada jadi imam itu tidak melihat status sosial, tapi tergantung dari seberapa dia memahami tentang agama. Sapi ruang iku pintere, ngerti ilmunya sembahyang. Kalau juragannya atau tuannya
itu kalah pinter, si pinteran budai, pinteran hamba sahaya dalam ilmu agama nih, maka budak ini boleh jadi imam dari tuannya, dari juragannya. Wal balihu, yang kedua wal balihu lan wong kang balik, orang yang sudah disebut mukallaf, berarti orang sudah balik kan sebutannya mukallaf, orang yang dibebani menjalankan semua syarat Islam, orang Islam yang sudah balik dan berakal. Makmum kepada siapa? Bil murahiki, kelawan wong kang mendekati usia balik, atau bocah kang mendekati usia balik. Orang yang sudah balik boleh makmum kepada imam yang belum balik tapi usianya itu sudah mendekati usia balik. Dan tentunya si murahik niki, imam sing durung balik niki luwih ngerti, luwih teges, luwih pinter timbangi sing wis balik. Iku terus mumayyiz, yo ngerti najis, suci, ya, sudah ngerti hukum. Jadi meskipun belum balik boleh jadi imam dari orang yang sudah balik. Wala tasihu lan arasa apa qudwatu rajulin, oleh manute utawa makmume wong lanang bimraatin kelawan imam wong wadon. Tidak sah ya, makmumnya orang laki-laki kepada orang perempuan. Imame wedok makmumnya lanang boten sah meskipun itu adalah ibunya ya. Orang anak laki-laki makmum pada ibunya, bu saya makmum pada jenengan, tidak boleh, tidak sah meskipun ibunya tidak bisa dijadikan imam dari anak laki-laki. Seorang perempuan hanya bisa jadi imam dari sesama perempuan. Kalau laki-laki bisa menjadi imam dari laki-laki, perempuan, dan semua macam jenisnya orang ya, termasuk orang yang khutsa muskil nopo niku wong wantu, wong bencong, makmum nanggone wong lanang sah. Makmum nanggone wong wedok mboten sah, tidak sah salatnya. Wala qariun lan ora sah makmume wong kang fasih bacaane bi ummiyin kelawan imam kang ora fasih bacaane. Tidak sah makmumnya seseorang yang bacaannya lebih fasih dibandingkan dengan imamnya. Imamnya gak fasih, makmumnya fasih. Itu bagi si makmum yang bacaannya fasih tidak sah sholatnya makmum pada yang tidak fasih. Bagi makmum yang tidak fasih bagaimana? Ya gak apa-apa, podo-podo gak fasih. Apa tidak fasih niku? Ya. Dikatakan tidak fasih itu adalah orang yang man yukhillul qiraah, orang yang bacaannya itu bisa ngerusak tatanane kalimat, tatanane ayat. Misalkan maca bismillahirrahmanirrahim, niku bisa ngerusak, niku merubah huruf, mengurangi tasdid ya, atau menghilangkan tasdid, hurufnya diganti, ha diganti ha, ain diganti ain apa hamzah ya, sin dibaca shin, misalkan bismillahirrahmanirrahim, ha diganti kha, itu sudah yukhilul qiraah. Alhamdulillah misalkan, ha diganti dengan kaf, ain diganti dengan hamzah, rabbil alamin ya, mestinya rabbil alamin, dan seterusnya. Jadi syaratnya imam itu adalah dipilih orang yang paling tua, kemudian paling alim, paling pinter agamane, kemudian paling fasih, fasih bacaan Qur'ani, khususnya bacaan Fatihah. Kalau Fatihahnya fasih, insya Allah bacaan yang lainnya ikut fasih, karena standarnya ukurannya adalah Fatihah.
Jadi kalau sampean kalau menemukan imam yang tidak fasih bacaannya, maka makmum kula sampean salat kula sampean niku mboten sah jika memang sama lebih fasih daripada si imam. Tidak fasihnya man yukhilul qiraah, orang yang merusak wacane Quran. Ya, merubah huruf, mengganti huruf, menghilangkan tasdid. Iyyaka mestinya gitu, tapi macamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak fasih. Ya, bon. Titik. Selanjutnya wa ayyu maudhi'in, tentang tempat yang kita gunakan sholat. Wa ayyu maudhi'in lan utawi endine panggonan sholat kang sholat sapa wong. Sholatnya di mana? Fil masjidi, ing dalem jerone masjid. Bi sholatil imami, kelawan mengikuti sholate imam. Atau bi sholatil imami, kelawan mengikuti sholat imam fihi, ing dalem masjid. Wa huwa lan utawi wong niki makmum alimun, bisa ningali utawa ngaweruhi, bisa melihat, mengetahui bisolatihi, kelawan salate imam. Ajza'ahu, mongko nyukupi apa alimun bisolatihi hu ing makmum, malam yataqaddam, ing dalem selagine ora ngajoni sapa makmum alaihi, ing atase imam. Ini masalah tempat yang ditempati sholat oleh imam dan makmum. Jika tempat sholat itu di masjid, masjid itu bukan mushola, bukan di aula, bukan di rumah. Kalau tempat sholat itu masjid, maka posisinya makmum dimanapun posisinya boleh menempat di lantai 1 atau tidak kebagian di lantai 2 ya, atau kebagian di lantai 3. Dimanapun posisinya, sholatnya makmum ini sah ya, mengikuti atau makmum pada si imam. Dimanapun posisinya dia berada, maka sholatnya dikatakan sah, meskipun dia itu ada di lantai 2 atau di lantai 3. Sahnya orang yang ada di lantai 2, lantai 3 itu harus ada jalan yang menghubungkan antara lantai 1 ke lantai 2. Ono ondone itu pundi? Ondone yang mancepi pondasi ondo nongone jerone masjid, bukan di luar. Jadi harus di dalam masjid. Alimun bisolatihi, makmum ini bisa mengetahui gerak-geriknya imam, baik secara langsung atau tidak langsung. Misalkan gak ketok, ya, tapi kebu suarane, kenapa tidak kelihatan? Makmum yang ada di sof paling belakang, terhalang oleh sof yang di depannya, tidak masalah. Itu sudah termasuk alimun bisolatihi. Karena orang yang ada di depan, sof yang pertama melihat gerak-geriknya imam, orang yang di belakangnya melihat depannya terus sampai ke belakang. Ini sudah memenuhi alimun bisolatihi. Ya. Bagaimana kalau terhalang, pintunya ditutup karena di dalamnya itu ruang ber-AC? Tidak masalah, tidak apa-apa ditutup. Ada di serambi kanan atau serambi sebelah kiri, utara, selatan, mboten napa-napa. Kan masih ada dengar suara nih. Atau kadang-kadang jendelanya itu bisa tembus pandang. Sah karena sama-sama di dalam masjid. Malam yataqaddam, yang tidak sah itu jika makmum posisi berdirinya melebihi tempat berdirinya imam. Misalkan imam itu di lantai bawah, dia imami tidak di dalam pengimaman tapi di shaf kedua misalkan. Orang yang ada di atas itu tempat berdirinya melebihi tempat berdirinya imam, dia lebih maju ke depan. Ini tidak sah. Harus berada di belakangnya sedikit dari imam. Tidak boleh melebihi
tumitnya, tungkai ini gak oleh ngeluhi tungkai imam, harus berada di posisi di belakangnya sedikit. Ya. Bagaimana kalau bukan di masjid, di luar masjid atau di lapangan atau di aula, bagaimana? Wa in shalah, bentar, saya lanjutkan dulu. Wa in shalah namun sholat sapa imam fil masjid ing dalam masjid. Wal makmumulan hale utai makmum iku kharijal masjidi ana ing jabane masjid. Bagaimana jika imam itu ada di masjid, makmum berada di luar masjid? Misalkan sholat id, budak jamaahnya, imam di masjid, makmumnya sebagian di luar masjid. Sahkah sholatnya yang di luar? Sah, ya, manakala jaraknya tidak terlalu jauh dengan imam. Imamnya kan di depan pada imaman, bagi jamaahnya ada di luar, misalkan di dalam masjid, maka patokan imam bagi orang yang ada di luar adalah makmum yang ada di paling belakang, shaf yang paling belakang di masjid, itulah imam bagi makmum. Jadi yang ada di halaman masjid melihat shaf yang ada di masjid yang paling belakang. Jaraknya berapa? Qoriban hale parek cedek minhu saking imam. Jaraknya tidak boleh melebihi 150 meter atau 300 dhira. Kalau sudah lebih dari itu maka tidak sah. Syaratnya yang kedua bagi makmum yang ada di luar masjid, yang di masjid, wa huwa lan utai makmum alimun bisa ningali, bisa ngawaruhi, bisa latih kelawan salati imam. Makmum yang ada di luar ini, ada di halaman ini harus bisa melihat gerak-geriknya shaf yang paling belakang dari masjid. Gerakannya jadi nunggu kalau yang ada di shaf paling belakang itu sudah takbir baru takbir. Ya, tidak boleh mendahului. Ya. Syaratnya lagi sahnya makmum yang ada di luar masjid ini dengan shaf yang paling belakang di masjid, wala haila lan ora ono penghalang iku maujud gunaka ana ing antarane makmum lan imam. Syaratnya tidak ada penghalang yang menghalangi antara makmum dan imam. Shaf yang ada di paling belakang masjid niku ya dengan shaf yang ada di halaman yang paling depan ini tidak ada penghalangnya, tidak ada penutupnya. Kalau dikasih sekat sehingga tidak bisa orang lewat cara wajar harus melompat, ini tidak sah. Bagaimana kalau tidak ada penghalangnya? Jaza mongko wenang opo sholat jamaah. Artinya sah sholat jamaahnya manakala tidak ada penghalang antara makmumnya ada di luar masjid, di dalam masjid dengan yang ada di masjid, shaf yang paling belakang. Tidak boleh penutupnya, tidak ada sekatnya. Ya, demikian anak-anak pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.